Halo, di video kali ini aku bakal bahas topik yang menarik banget nih. Aku bakal jelasin tentang model-model yang ada di ChatGPT. Jadi tonton ya sampai akhir karena bakal ada fakta-fakta menarik tentang model ChatGPT yang beragam ini. Dan juga bisa kasih kalian gambaran nih untuk bisa pilih model yang sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. ChatGPT memiliki berbagai cara bagaimana mereka merespon. Dikarenakan ChatGPT ini menghadirkan banyak sekali model untuk penggunanya, kayak GPT-4, 4o, 4o mini, O1 preview, dan O1 mini. Tapi perlu diingat kalau semua model ini masih bagian dari GPT-4 ya. Jadi model lainnya itu merupakan model cabang dari GPT-4 yang dikasih kepintaran atau pengetahuan yang berbeda-beda oleh OpenAI. Terus apa sih keunggulan model utamanya ini atau GPT-4 dibandingin sama model sebelumnya? Nah, aku jelasin ya kecanggihan yang GPT-4 punya yang jadiin model ini lebih keren dari GPT 3.5, yaitu adalah pada di reasoningnya atau penalaran. Peningkatan kemampuan dalam penalaran ini dikarenakan adanya peningkatan dalam aspek spesifikasi dan pelatihan untuk GPT Model 4 ini. Di antaranya yaitu meningkatnya jumlah parameter yang menjadi 100 triliun untuk GPT-4, yang sebelumnya jumlah parameter yang dimiliki GPT 3.5 hanya 175 miliar. Parameter dalam ChatGPT ini adalah jumlah penyimpanan pengetahuan dari data pelatihan yang diberikan untuk ChatGPT. Jadi, semakin besar jumlah parameter, maka pengetahuan yang dimiliki ChatGPT juga akan semakin luas. Lalu, ditingkatkannya kemampuan Chain of Thought. Chain of Thought ini adalah sistem dalam mengolah bahasa yang mendorong model untuk bisa berpikir secara berurutan dan juga mampu menjelaskan langkah demi langkah sampai pada jawaban akhir. Hal ini jadi berpengaruh pada kemampuan penalaran ChatGPT yang lebih baik karena di saat diperintahkan untuk membuat jawaban yang sistematis, jadi proses berpikir akan lebih panjang yang akan dapat menghasilkan respon yang akurat dan dapat diandalkan. Terus, sekarang aku bakal jelasin nih tentang kelebihan dan kekurangan dari masing-masing model. Yang pertama yaitu GPT-4. GPT-4 ini merupakan model inti dari ChatGPT. Kelebihannya adalah dapat memahami konteks pertanyaan yang panjang. Lalu jawaban yang dihasilkan juga to the point atau tidak bertele-tele. Namun kekurangannya adalah proses jawaban yang lebih lambat. Lalu yang kedua adalah model 4o. Kelebihan dari 4o yaitu dapat menghasilkan jawaban yang lebih cepat dan mendukung lebih dari 50 bahasa. Tapi kekurangannya adalah penurunan akurasi terhadap jawaban yang diberikan atau biasa disebut hallucination. Yang ketiga yaitu 4o mini. Kelebihan dari 4o mini yaitu mampu menjawab pertanyaan lebih cepat dibandingkan dengan 4o. Tapi kekurangannya adalah model ini memiliki pengetahuan yang lebih terbatas dibandingkan dengan model 4o. Yang keempat, O1 preview. Kelebihan O1 preview yaitu dapat menjawab dengan akurat pertanyaan yang membutuhkan penalaran yang lebih mendalam dan kompleks, seperti pada bidang STEM yaitu Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Serta kelebihan lainnya adalah pada keamanan jailbreaking yang lebih ketat. Namun kekurangan O1 preview ini adalah kecepatan dalam menghasilkan jawaban yang lebih lambat. Selanjutnya yang kelima, O1 mini. Kelebihan O1 mini adalah dapat menjawab pertanyaan dengan waktu yang lebih singkat dan mampu menjawab pertanyaan seputar STEM juga loh. Kekurangan dari O1 mini adalah pengetahuan non-STEM seperti sejarah atau bahasa yang lebih terbatas dan juga kemampuan penalarannya yang juga terbatas. And next, aku akan kasih tahu model mana nih yang paling sesuai dengan kebutuhan kalian. Di sini aku bakal jelasin berdasarkan hasil evaluasi benchmark yang dilakukan oleh OpenAI. Untuk penjelasan lebih detail tentang apa itu evaluasi benchmark, nanti aku bakal bahas di video lain ya. Jadi, jika kalian ingin memberikan pertanyaan yang sulit terutama pada bidang STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics dengan mencakup lebih dari satu topik atau pembahasan tetapi memiliki ekspektasi yang tinggi nih sama jawabannya dengan berdasarkan hasil dari penalaran atau pemikiran yang kritis, kalian itu bisa gunain O1 preview untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan kalau kita butuh jawaban untuk mentranslate berbagai bahasa dan juga pertanyaan seputar kebutuhan sehari-hari atau ingin mengupload dan menampilkan gambar dengan proses yang lebih cepat, kita bisa nih gunain model 4o. Kemudian, kalau pertanyaan kita itu memiliki rangkaian peristiwa sehingga harus menjelaskan secara rinci dengan penjelasan yang cukup panjang dan menginginkan hasil yang simple, kita bisa gunain model 4. Lalu, jika kita butuh jawaban yang bisa diproses dengan cepat, bisa gunain model mini kayak 4o mini dan O1 mini.
Walaupun keduanya sama-sama dapat memproses jawaban yang lebih cepat, tetapi kedua model ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda loh. Kayak For All Mini itu cocok untuk pertanyaan yang sederhana, dan O1 Mini itu cocok untuk pertanyaan dengan tingkat kesulitan yang tinggi, terutama pada bidang STEM. Nah, dari yang udah aku jelasin tadi, sekarang aku bakal kasih contoh buat tunjukin ke kalian kemampuan critical of thinking dan reasoning ChatGPT ini. Aku bakal terapin kedua model aja ya, yaitu O1 Preview dan For All. Aku bakal kasih pertanyaan ke ChatGPT tentang perubahan iklim. Kayak aku bakal ketik apa saja faktor-faktor utama yang menyebabkan perubahan iklim dan bagaimana aktivitas manusia berperan dalam mempercepat proses ini. Nah, kalau kita lihat jawaban dari masing-masing model, isinya hampir serupa ya. Tapi bisa dikatakan jawaban For All itu agak lebih detail dan rapi, seperti diberi poin satu persatu dengan tulisan yang di bold dan ukuran diperbesar. Sedangkan jawaban O1 Preview lebih biasa saja ya. Mungkin hal ini dikarenakan pertanyaan aku kasih kan hanya seputar pengetahuan umum saja. Sedangkan O1 Preview itu dirancang untuk pertanyaan yang lebih sulit dan teknis. Sekarang aku bakal kasih contoh lainnya ya yang lebih sulit. Kayak aku bakal kasih soal tentang matematika limit. Nah, kita lihat nih kalau hasil jawaban dari model O1 di pertanyaan ini lebih detail dibandingkan dengan model For All pada saat perhitungan substitusi. Hal ini dikarenakan model O1 memang dirancang untuk dapat menjawab pertanyaan yang cukup rumit, tetapi dapat menghasilkan jawaban yang rinci dan jelas. Maka dari itu, pemilihan model ini bergantung pada kebutuhan kita masing-masing ya. Kenyamanan kita dalam menggunakan setiap model pasti akan berbeda-beda. Jadi, kita harus dapat memilih yang cocok untuk diri sendiri agar penggunaan ChatGPT berbayar ini menjadi lebih worth it untuk kita gunakan. Jadi, pembahasan video kali ini cukup sampai di sini saja ya. Semoga informasi yang udah aku jelasin bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Have a great day. Bye.